Selamat datang di Satker ABC. Yuk masuk. Siapa tuh? Loh, kok berubah? Lah, kabur. Hei, Bang. Sini deh. Yang benar. Nah, gini dong dari tadi. Oke, kita mulai ya. Halo teman-teman. Tahukah kalian apa itu korupsi? Menurut KPBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW, total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada tahun 2020 mencapai angka 56,7 triliun rupiah. Sedangkan uang pengganti yang kembali ke negara atas kerugian tersebut hanya sebesar 8,9 triliun atau sekitar 15%. Bayangkan aja, uang sebesar itu harusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, atau kegunaan lainnya. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 kelompok besar jenis korupsi. Pertama, merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan melanggar kepentingan umum termasuk tindakan korupsi karena telah merugikan keuangan negara. Sebagai contoh, penggunaan fasilitas yang diberikan negara untuk pejabat atau ASN seperti fasilitas mobil dinas yang digunakan oleh pejabat untuk urusan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan akan merugikan keuangan negara. Kedua adalah suap-menyuap. Suap-menyuap merupakan tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Contohnya, pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi yang berjaga agar dapat lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Tindakan ini dilakukan oleh pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang dengan sengaja menggelapkan uang atau dokumen berharga untuk keuntungan pribadi. Contoh penggelapan dalam jabatan adalah penggunaan kwitansi kosong agar nominal di dalamnya dapat direkayasa oleh sang pelaku. Keempat, pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan cara memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Contohnya, seorang petugas imunisasi membebankan warga untuk membayar imunisasi dengan dalih mengganti biaya alat suntik. Padahal imunisasi tersebut harusnya bebas biaya karena sudah di-cover oleh pemerintah. Kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang menurut UU Tipikor dan perubahannya dapat berupa pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang. Contohnya, seseorang penyedia barang mengirimkan orderan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak penyedia barang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan atau conflict of interest, yaitu suatu keadaan di mana seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Contohnya, panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang. Ternyata ada anggota keluarga atasannya yang ikut tender. Akhirnya panitia tersebut memutuskan keluarga atasannya sebagai pemenang. Hal ini karena adanya tekanan atau titipan dari sang atasan. Ketujuh, gratifikasi.
Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari penerima gratifikasi. Contohnya, pembelian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima gratifikasi. Lalu, sebenarnya apa sih penyebab korupsi terjadi? Secara sederhana, korupsi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari, yang pertama, sifat tamak atau rakus, di mana seseorang tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Yang kedua, aspek moral, seperti lemahnya keimanan dan ketidakjujuran yang sudah menjadi kebiasaan. Yang ketiga, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup yang konsumtif. Lalu, bentuk faktor eksternal dapat berasal dari yang pertama, aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang kedua, aspek politis, misalnya untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Ketiga, aspek organisasi, yaitu tidak adanya budaya organisasi yang benar. Keempat, aspek hukum, seperti lemahnya penegakan hukum dan peraturan yang tumpang tindih. Kelima, aspek sosial, seperti lingkungan yang mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Dari penyebab munculnya korupsi tersebut, kita harus bisa mengamalkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Budaya anti korupsi harus tertanam dalam diri setiap masyarakat Indonesia agar bisa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Berani jujur, hebat.